Kalau kita melihat acara televisi, ambil satu channel lah. Coba dicek. Dari pagi sampai malam. Berapa jam dia mengajarkan akhlak mulia, mengajarkan akidah yang benar, memberikan pengarahan kepada hal yang positif. Berapa jam? Sisanya isinya kekufuran, kemaksiatan yang dibungkus dengan hiburan. Orang nonton film 1,5 jam. Dapat apa? Nanti film lagi. Nanti ada hiburan lagi. Ada nyanyi-nyanyi. Ada lawak. Ada ini. Ada berita. Bukankah media ini seharusnya menjadi media yang membangun bangsa dan negeri? Kalau bisa tuh orang nggak sekolah nonton TV. Jadi orang cerdas. Nggak sekolah. Kita bisa buktikan sekarang bahwasanya bangku sekolahan tidak terlalu penting. Terus apa yang penting? Yang penting informasi yang sampai kepada anak-anak, tontonan yang ditonton oleh anak-anak, lingkungan yang dibentuk. Karena ternyata dengan pandemi ini kita bisa sekolah online. Nggak ke sekolahan. Ini udah setahun sekolahan yang ada di tempat anak ini udah tutup. Udah selesai sekolahannya. Gedung itu tidak terlalu penting lagi. Berarti yang penting informasi yang disampaikan. Maka kita berharap media-media yang ada ini menjadi corong yang membangun negeri kita ini. Bagaimana bangsa Indonesia, anak Indonesia yang berumur 18 tahun, dia itu punya keterampilan dari menonton. Dia punya akidah yang kuat dari menonton. Dia punya skill, tadi keterampilan, mungkin dia punya karakter yang bagus dari menonton saja. Bukankah yang namanya media ini dibawahi oleh pemerintah? Iya. Cuma memang banyak media swasta, Ustaz. Kalau media-media pemerintah kadangkala ya formalitas aja. Orang mungkin nonton TVRI sangat jarang sekali, dengarkan RRI jarang sekali. Tapi kita perlu memaksimalkan. Sekali lagi, siapa saja yang peduli dengan kebangkitan bangsa Indonesia, peduli dengan kemakmuran dan kesolehan generasi masa depan ini, tolong medianya dibenerin. Bagaimana anak itu nonton televisi, nonton TikTok, nonton IG, nonton YouTube. Mungkin dia nggak di bangku sekolahan, dia nggak di sekolahan, dia di rumah aja, tapi dia jadi orang yang pintar dan bermanfaat. Barakallahu fikum. Baik, cara-cara menanggulangi penyimpangan akidah ini. Langsung Ustaz, cara-cara menanggulangi. Cara-cara menanggulangi penyimpangan akidah. Cara-cara menanggulangi penyimpangan di atas terringkas dalam poin-poin berikut ini. 1. Kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW untuk mengambil akidah yang benar, sebagaimana para salafus soleh mengambil akidah mereka dari keduanya. Tidak akan dapat memperbaiki akhir umat ini kecuali dengan apa yang telah memperbaiki umat pendahulunya. Demikian pula dengan mengkaji akidah golongan sesat dan mengenal subhat-subhat mereka untuk dibantah dan diwaspadai. Sebab siapa yang tidak mengenal keburukan, ia dikhawatirkan terperosok ke dalamnya. Nah, ini cara yang pertama tentu jamaah. Sesuai dengan sebabnya tadi, maka kembali kepada kitabullah dan sunnah Rasul SAW. Sebagaimana para sahabat dulu mengambil akidahnya dari sono. Kita ini nggak repot sebenarnya. Solusinya itu mudah sekali. Udah ada nih Quran, nih sunnah. Ini para sahabat yang memahami dulunya. Tugas kita ikutin. Kalau mau berinovasi, urusan dunia, urusan akidah udah ngikutin aja. Insya Allah selamat. Baik, yang kedua. Yang kedua, memberikan perhatian pada pengajaran akidah yang benar, yaitu akidah salafus soleh di berbagai jenjang pendidikan. Demikian juga memberikan jam pelajaran yang cukup serta mengadakan evaluasi yang ketat dalam menyajikan materi ini. Barakallahu fikum. Bukankah menjadi moto negeri kita menciptakan manusia
yang iptek ya, yang memiliki ilmu, pengetahuan dan teknologi, dan imtak, iman dan ketakwaan. Kalau itu tujuan kita, tolong porsi pelajaran akidah ini diperbanyak. Namun ternyata kita itu kadang-kala membohongin diri kita sendiri. Bagaimana kita hendak mencapai imtak, sedangkan agama cuma 2 jam, cuma 3 jam. Berilmu, memiliki teknologi yang canggih, kalau akidahnya nggak benar, kehidupan mereka akan seperti binatang. Allah disebutkan dalam Al-Quranul Karim, dan sudah terbukti sepanjang sejarah bagaimana orang-orang pinter yang memiliki teknologi yang akhirnya menghancurkan negeri yang lain, dijajah negeri-negeri itu. Gara-gara teknologi, nggak punya akidah yang benar. Maka Syekh mengatakan solusinya, ini solusi bersama jemaah. Ketika Syekh menyampaikan hal ini, maka ini perlu menjadi perhatian pemerintah, pengelola lembaga pendidikan ya. Baik itu swasta, baik itu yang negeri tadi. Mereka harus mulai memikirkan ketika meletakkan yang namanya kurikulum. Ini kalau kita ingin kemajuan negeri kita menjadi negeri yang bermanusiawi. Tapi kalau enggak, ya kasihan generasi masa depan. Anak-anak yang narkoba, yang pergaulan bebas. Ini masalahnya masalah akidah. Kata Nabi SAW, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah seorang berzina ketika dia melakukan perzinahan dalam kondisi dia beriman. Akidahnya tuh hilang ketika itu. Yang mencuri, yang korupsi, juga sedang hilang tuh akidahnya ketika dia melakukan korupsi tadi. Maka solusi dari Syekh ini semoga jadi pertimbangan buat kita semuanya. Dari sisi jam waktunya dan pelajaran-pelajaran juga. Kadang-kala anak-anak itu belajar entah berapa jam. Sehari mungkin ada 5 jam, 6 jam, 7 jam. 7 mata jam pelajaran tadi ya. Selama sepekan. Berapa persen yang ada konten akidah. Nah, yang ketiga. Yang ketiga, menetapkan kitab-kitab salaf yang bersih sebagai materi pelajaran dan menjauhi kitab-kitab kelompok penyeleweng seperti Sufi, Ahli Bid'ah, Jahmiyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah dan sebagainya kecuali sebagai wawasan untuk dibantah kebatilannya dan diwaspadai isinya. Barakallahu fikum. Naam jamaah. Jadi perlu kembali kepada kitab-kitab salafus saleh, Al-Quran, Sunnah yang sesuai dengan pemahaman salafus saleh. Berusaha untuk menghindar dari pemahaman-pemahaman yang tadi ada kesalahan di mereka. Ada penyimpangan di pemahaman itu. Agar orang itu ya udah murnilah akidahnya bagaimana akidahnya para sahabat Nabi ketika Quran ini turun dan Nabi menyampaikan sabda-sabdanya. Barakallahu fikum. Nah, yang keempat. Yang keempat, menyebar para dai yang meluruskan akidah umat Islam dengan mengajarkan akidah salaf serta menjawab dan menolak seluruh akidah batil. Barakallahu fikum. Nah, ini pentingnya dakwah. Kalau yang pertama kembali kepada kitabullah, yang kedua perhatian terhadap pelajaran ini di bangku pendidikan ya. Yang ketiga buku-buku yang ditetapkan juga benar. Yang keempat adanya orang yang menyampaikan. Walhamdulillah sekarang, kalau dulu mungkin dai itu kalau baca sejarah dakwah Islam ini ya, mereka harus datang ke kampung-kampung, mereka datang ke gunung-gunung, mereka melewatin hutan, dan sampai hari ini tetap ada yang seperti itu. Namun Allah telah memberikan kemudahan buat kita. Kita bisa belajar, kita bisa ngaji dengan cara online. Maka bagi para pendakwah dalam memanfaatkan media yang ada, memaksimalkan pemanfaatan hal itu. Kalau mungkin engkau membuat video, engkau membuat kajian yang nonton cuma 5 orang. Mungkin setelah engkau meninggal dunia, akan ada ratusan ribuan orang yang akan menonton dakwahmu nantinya. Yang jelas, kita harus bekerja sama. Nggak mungkin sendirian. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya tentang makna tauhid dan macam-macamnya. Nah, tafadhal.
Mungkin kita punya waktu 10 menit untuk tanya jawab. Nah,